Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah, buah karya dari Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang kita sampai kepada poin ke-6 atau prinsip yang ke-6, yaitu al-irtibat al-wathiq bi ulama'is sunnah. Memiliki kaitan atau memiliki ikatan dengan para ulama di dalam berdakwah dan belajar. Kenapa dimasukkan poin ini di dalam prinsip dasar dakwah salafiyah? Karena ilmu din, ilmu agama adalah ilmu yang diwariskan turun temurun. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jal dan disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga ilmu tersebut sampai kepada kita. Nah, maka ilmu agama adalah ilmu yang diturunkan dan diwariskan dari ustadz ke murid, dari satu umat ke umat yang lain. Maka dikatakan oleh para ulama, yu'khadhul ilm min afwahir rijal. Ilmu diambil dari mulutnya seseorang. Ya. Karena ilmu yang disampaikan oleh syekh, oleh ustadz, memiliki keberkahan. Kemudian dibarengi dengan adab yang luhur. Kemudian diringkas ilmu yang sulit menjadi mudah bagi murid yang belajar. Kemudian si ustadz atau si syekh juga mengetahui mana yang diperlukan oleh murid-murid dari ilmu, maka dia menyampaikannya. Maka di antara nikmat terbesar ba'dal Islam, setelah Islam, seseorang diberikan petunjuk kepada satu ustadz yang membimbing dia di dalam agama Islam. Dia tidak tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma' mimman sami'a minkum. Kalian mendengar dan didengar oleh kalian, dan didengar dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Ini merupakan, kalau ilmu din, ilmu warisan. Ya, diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah, al-isnad minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnad itu silsilatur rijal, silsilah orang yang mengambil dari satu ilmu atau menyampaikan dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Maka isnad, ya, hubungan atau penyampaian, rangkaian penyampaian ilmu dari satu orang ke orang yang lain, minad din, dari agama. Ya, kalau bukan karena isnad,
laqala man syaa ma syaa. Setiap orang akan berkata apa yang dia kehendaki. Maka ada orang yang bisa membuat hadis maudhu', ada orang yang bisa berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang memberikan pemahaman tidak sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Ya, makanya di sini ada ulama yang mereka membatalkan dan membantah semua ilmu yang tidak berlandaskan dari Al-Quran dan juga Sunnah, dan membantah semua syubhat dan membantah semua pemikiran-pemikiran sesat. Nah, karena itu dikatakan Al-Kitab Syekhun Dhal, kitab syekh yang tersesat. Dalam perkataan yang disebutkan, man kana syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu akthar min shawabihi. Barang siapa yang syekh gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih besar dibandingkan benarnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa seseorang dari dasar belajar dia hanya mencukupkan dari membaca. Membaca kitab termasuk dari sarana ilmu. Namun dia harus memiliki dasar agama yang dia mengambil ilmu dari syekhnya, dari gurunya yang menanamkan kepribadian yang baik, akhlak yang luhur, dan pemahaman yang benar terhadap ilmu din. Karena ilmu dasarnya diambil dari ustadz, dari syekh, bukan diambil dari kitab. Walaupun kalau dia sudah memiliki pemahaman yang dasar, kemudian dia memiliki prinsip yang benar, akidah yang lurus, baru dia belajar dari kitab. Kalau seandainya dia mencukupkan hanya dari kitab dan tidak pernah belajar dari seorang syekh, maka dikhawatirkan dia banyak tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua yang di dalam kitab itu ada kebenaran. Bahkan di sebagian kitab itu ada kesalahan, bahkan kesesatan. Karena tidak ada kitab yang paling sempurna melainkan hanya kitab Allah Azza wa Jalla. Ibnu Rajab rahimahullah, aballah an yutimma al-kitab illa kitabah. Allah tidak menginginkan menyempurnakan satu kitab melainkan hanya kitab Allah Azza wa Jalla. Makanya seseorang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, dia harus memiliki irtibat. Dia harus memiliki ikatan yang kuat dengan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan para ulama bisa merekomendasi dia untuk mengajar. Dan itu hadis salaf, petunjuk salafus saleh. Makanya Imam Malik dia tidak ingin berfatwa sampai direkomendasi oleh puluhan dari ustadznya. Menyatakan kalau dia boleh mengajar dan berfatwa. Tidak dikenal dari petunjuk kaum salaf ada seseorang muncul menjadi dai dan menjadi ulama tanpa memiliki latar belakang belajar yang benar dan tanpa direkomendasikan oleh ustadz yang memang dia terkenal akan kuatnya manhajus salaf dan memegang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah salafiyah dan talabul ilm memiliki ikatan ya di dalam belajar dan menyampaikan ilmu syar'i. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm dinun, sesungguhnya ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Nah, ini pentingnya seseorang memiliki irtibat, tidak berjalan sendiri di dalam berdakwah, tidak berjalan sendiri di dalam memahami manhajus salaf, dan tidak berjalan sendiri di dalam berpendapat. Maka dia memiliki salaf, orang-orang terdahulu dan para ulama yang memang telah mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid tadi. Kemudian kata beliau rahimahullah, la yakhfa ala ahadin fadl al-ulama wal makana allati yatabawwa'unaha fi syari'atil islamiyah. Para ulama memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam syariat Islam. Karena dia yang menyampaikan syariat Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Makanya dia punya kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu,
Seseorang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal apabila dia memiliki ilmu, kemudian dia berdakwah dengan ilmunya. Karena dia memiliki saham terbesar kebaikan kepada manusia, kemudian juga dia memiliki pahala yang sangat besar ketika mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ulama sangat banyak. Ya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alim 'alal 'abid kafadlil qamar lailatal badar 'ala sairil kawakib." Keutamaan ulama, orang yang berilmu, atas abid. Abid ya ikhwah, itu orang yang gemar ibadah tapi tidak memiliki ilmu, atau ada ilmu cuman sedikit, itu dinamakan abid. Sedangkan kalau ulama, dia menggabungkan antara dua, ibadah dan ilmu. Kalau abid, dia gemar beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu syar'i. Makanya abid banyak menipu manusia dan banyak menyesatkan manusia. Ya, makanya talabul ilm, menuntut ilmu syar'i termasuk ibadah. Bahkan dia termasuk ibadah yang paling utama dari ibadah tatawwu, sunnah. Ya, sebagian ulama lebih mengutamakan menuntut ilmu syar'i dibandingkan salat sunnah. Sampai Imam Malik rahimahullah yang belajar mengajar dengan murid-muridnya, ada satu muridnya naruh pena dan bukunya kemudian sholat, maksudnya sholat sunnah. Kata Imam Malik, apa yang kau kerjakan? Aku ingin sholat. Kata Imam Malik rahimahullah, apa yang kamu kerjakan dari belajar saat ini jauh lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, ta'allamtu baban min abwabil ilm ahabba ilayya min 70 ghazwah. Aku mempelajari satu bab di antara bab-bab ilmu lebih aku cintai dibandingkan 70 kali perang di jalan Allah Azza. Ya. Makanya sebagian ulama memasukkan amalan yang paling afdol dari amalan sunnah setelah yang wajib itu adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Makanya orang yang berilmu, ibadah dia berbeda dengan abid. Karena dia beribadah di atas ilmu syar'i. Sedangkan abid, dia beribadah tidak dilandaskan dengan ilmu atau dia memiliki ilmu yang sedikit. Maka kata Allah Azza wa Jal, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar termasuk dari golongan orang-orang yang berilmu. Nah, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang abid, beribadah tanpa ilmu, kafadlil qamar, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan dari semua bintang-bintang. Ya, dan Ibnu Rajab subhanallah ketika menjelaskan hadis ini dalam risalah kitab hadis syarah hadis Abu Darda, pertama Nabi SAW menyamakan alim, orang yang berilmu seperti apa? Tadi qamar, Lailatul Badar, seperti bulan di malam purnama. Gimana keadaan bulan di malam purnama? Bulan di malam purnama itu sangat jelas, terang benerang di pertengahan bulan. Ya. Dan bulan ini sinarnya menyinari. Dia memberikan sinar kepada manusia. Makanya di malam hari yang gelap gulita, kalau ada sinar bulan itu bisa menerangi. Nah, itu kedudukan ulama. Sedangkan abid yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, dia kal kawakib, seperti bintang-bintang. Subhanallah, bahasa Arab bintang itu
ada dua. Ada najm, ada kaukab. Najm jamaknya nujum, kaukab jamaknya kawakib. Apa bedanya kaukab dengan najm atau kawakib dengan nujum? Nujum bintang yang memberikan sinar. Dia terang, awan bintang yang mengeluarkan sinar terang. Makanya kalau antum lihat di malam hari ada bintang di langit, itu namanya najm. Makanya dipakai sama orang Arab bintang untuk penunjuk jalan. Ya, ilmu-ilmu perbintangan salah satunya ilmu tasyir, ilmu penunjuk jalan atau ilmu untuk menentukan akhir bulan dan seterusnya. Kalau kaukab atau kawakib itu bintang yang tidak bersinar, gelap gulita. Nah ini subhanallah, lihat, ulama seperti qamar, seperti bulan yang terang benderang dan memberikan sinar. Maka ini ibarat menunjukkan kalau ulama dia menyinari dirinya dengan ilmu dan basirah, kemudian dia menularkan sinarnya kepada orang lain. Makanya dia dinamakan hudatan muhtadin. Dia orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Oleh karena itu dia digambarkan langsung oleh Nabi SAW kal qamar, seperti bulan. Ya, seperti bulan. Makanya disebutkan di dalam hadis, kalau nanti kelompok pertama yang masuk ke surga dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka seperti qamar, seperti bulan, sinarnya. Ini menunjukkan kelompok barisan utama yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ulama. Kenapa? Karena ulama dimisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan qamar, dengan bulan. Nah orang abid yang tadi beribadah tanpa ilmu, dia kaukab, kawakib, bukan najm. Kalau najm masih ada sinar, walaupun dia tidak menyinari yang lainnya, tapi diri pribadinya ada sinar, ada hidayah, ada kebaikan, ada ilmu. Tapi subhanallah, kalau abid tanpa ilmu dia seperti kaukab, seperti bintang yang tidak menyinari sama sekali. Artinya apa ikhwah? Manfaatnya sedikit atau bahkan tidak ada manfaat sama sekali. Makanya ketika hadis yang membunuh 99 orang, dia datang pertama kali ke siapa? Abid, ahli ibadah. Bertanya. Ya. Maka ista'zam al-amr. Dia bertanya 99, anak telah membunuh 99 orang. Hal li min taubah, apakah aku masih ada kesempatan untuk bertaubat? Maka Abid itu membesarkan perkaranya. Kata Abid itu enggak ada, engkau telah membunuh 99 orang. Akhirnya orang ini emosi, dibunuh jadi genap 100. Ini menunjukkan la khair, tidak ada kebaikan bagi si Abid tadi. Nah ini menunjukkan fadlul ulama, keutamaan ulama. Sedangkan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ulama sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya, dari didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, pahalanya tidak terputus, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan ulama dan kedudukannya sangat besar di dalam syariat Islamiyah. Oleh karena itu, kalau seseorang dia bisa jadi ulama, dia jadi ulama. Karena ulama memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam syariat Islamiyah. Namun kata beliau, walakin ba'dun nas, namun sebagian manusia yakhlit bainal hathi 'ala al-irtibat bil ulama wa bainat ta'assub lahum wa taqlidihim. Sebagian ulama mencampur adukan, sebagian manusia mencampur adukan antara harus punya ikatan dengan ulama atau ta'assub, fanatik dan taklid buta kepada mereka. Wa hadza khata'un kabir, dan ini kesalahan yang sangat besar. Jadi
ada ikatan dengan ulama itu bukan berarti tahassub. Karena la ismah, tidak ada yang terjaga setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hatta sahabat Nabi SAW tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Yang ma'sum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ittiba, wajib diikuti semua petunjuk dan juga sunnahnya, karena dia maksum, terjaga dari kesalahan. Sedangkan ulama, dia tidak terjaga dari kesalahan. Dia kadang berbuat salah, kadang khilaf, kadang mengeluarkan pendapat-pendapat yang salah. Atau kadang ada melenceng jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya tidak boleh ta'assub, fanatik. Nggak boleh fanatik. Dan ulama Rabbani, ulama yang mendidik umat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak pernah menyuruh untuk ta'assub kepada dirinya. Bahkan dia mengecilkan dirinya dan menyuruh umat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya semua ulama, khususnya Imam 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu benar, maka itulah mazhabku. Ya. Artinya kalau emang perkataanku salah atau menyelisih hadis, maka ambillah hadis, tinggalkan perkataanku. Karena kalau hadis itu benar pada hakikatnya, itulah mazhab. Nah, ini mendidik umat untuk tidak ta'assub kepada dirinya. Nah, kalau ada seorang alim yang dia menyuruh untuk mengikuti pendapat dia, dan dia marah kalau ada yang menyelisihi pendapat dia, kalau dia melihat si fulan dan si alan tidak mengikuti apa yang dia perintahkan, ya kemudian mengusirnya atau meninggalkannya dan seterusnya, maka ini benih-benih ta'assub kepada dirinya. Ya, maka tidak boleh. Maksud dari ada ikatan kepada ulama yaitu akhdul ilmi anhum. Maksudnya apa? Yang pertama, mengambil ilmu dari ulama. Jadi kita sebutkan yu'khadh al-ilm min afwahir rijal. Ilmu diambil dari mulut para ulama. Nah, karena majelis ilmu ini majelis yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Ya, ini dinamakan majelis ini dengan Riyadul Jannah, taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau engkau melewati taman surga, maka berhentilah sejenak. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Mereka bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Taman surga adalah halaqah dzikir. Maksudnya halaqah dzikir adalah halaqah atau majelis-majelis yang membahas halal, haram, sunnah, bid'ah dan seputar ilmu. Ya. Maka mengambil ilmu dari ulama. Kemudian juga al-istifadatu minhum bitawjih wal irsyad, mengambil manfaat dari nasihat dan petunjuk mereka. Karena mereka mengetahui mana maslahat, mana mafsadat. Sebagian orang ya ikhwah, rusaknya dakwah, nasallallahu al-afiyah, dan juga salah kaprah dalam satu perkara karena tidak memiliki penilaian yang tepat dari sisi maslahat dan mafsadat. Dia tidak bisa menimbang mana maslahat, mana mafsadat, mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang mafsadatnya lebih besar. Maka ini ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu memiliki timbangan dalam maslahat dan mafsadat. Sebagai contoh, ada perkataan qaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat lebih dahulukan daripada mengambil maslahat. Ada maslahat, tapi di sisi lain ada mafsadat, kerusakan. Maka meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Makanya dari kaidah ini para ulama mengatakan, misalnya dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Ada orang minum khamr. Orang minum khamr. Dia menegur dan menasehati.
tapi mungkin kurang tepat dalam momen, situasi, dan kondisi. Akhirnya ketika dia menegur, ada maslahat, amar ma'ruf nahi mungkar, maslahat yang besar. Tapi subhanallah ada mafsadat. Orang itu emosi, malah dia jadi sengaja jualan khamar, dan lebih banyak lagi dia mendistribusikan khamar ke orang-orang. Jadi mafsadatnya tambah banyak apa tidak? Tambah banyak, ya, mafsadatnya. Akhirnya jadi kerusakan lebih besar dibandingkan maslahat. Nah, maka kadang sebagian orang tidak memiliki timbangan dan ilmu seputar maslahat dan mafsadat. Ya. Malah yang timbul rusaknya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Sebagian orang dakwah di satu tempat. Masyarakat tersebut katakanlah punya kebiasaan judi, atau mungkin punya kebiasaan zina, nasallallahu alaihi, atau mungkin punya kebiasaan main catur misalnya. Main catur boleh apa enggak? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi di sisi lain, selain main catur, dia juga berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Datang satu dai ini, langsung ditegur pembahasan tentang catur. Padahal ada dosa yang lebih besar gak? Apa dosa lebih besar? Syirik. Syiriknya nggak dibahas, caturnya dibahas. Maka kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang itu sulit untuk ditinggalkan. Apalagi kebiasaan itu menjadi satu kebiasaan masyarakat tertentu. Nah, akhirnya bukan malah meninggalkan catur, malah menjadi-jadi, malah memudaratkan diri dia. Malah dia diusir dari kampung tersebut. Akhirnya orang itu subhanallah bukan membawa maslahat, malah menambah mudarat. Ya. Bahkan kadang sebagian masyarakat jadi benci kepada dakwah salafiyah disebabkan oleh ulah sebagian oknum. Kenapa? Karena dia salah kaprah di dalam berdakwah. Mungkin sebagai contoh, ada satu masyarakat udah benci sama dakwah salafiyah. Udah benci. Gak suka dia. Apalagi zaman sekarang nonton YouTube, mungkin nonton ini tambah panas, dan seterusnya. Subhanallah, mungkin sebagian ikhwah kadang punya semangat, tapi mungkin tidak memiliki ilmu ini, maslahat dan mafsadat. Ya. Dia panggil dai kondang yang memang kalau dai ini dipanggil yang hadir akan banyak. Ternyata dikira itu maslahat. Tiba-tiba mengundang emosi masyarakat, akhirnya jadi keributan yang sangat besar. Kemudian bukan memudahkan dakwah salafiyah, bahkan menyulitkan. Sampai di sebagian tempat sekolah-sekolahnya ditutup, dipersulit izinnya dan dirusak sama mereka. Nah, ini menunjukkan jadi rusak apa tidak? Jadi rusak. Kalau mungkin dia ngundang memang dai-dai yang volume orang datangnya sedang, tidak sampai mengundang memancing emosi orang-orang yang sudah tidak suka dengan dakwah salafiyah, itu lebih ringan. Di antara prinsip dasar dakwah salafiyah ada irtibat, kaitan dengan ulama sunnah. Karena kalau misalnya tidak, maka banyak terjadi arogansi, banyak terjadi kesalahan, ya, dan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, maka itu seperti itu. Lihat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an ketika dakwah ke Yaman. Sebelum dakwah dinasihatin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada satu kaum ahlul kitab. Kalimat ini menunjukkan kalau Nabi SAW menjelaskan kepada Mu'adz keadaan audien yang akan dia dakwahkan. Ya, karena dakwah ini seperti perang. Kalau perang jihad bisinan, jihad bisilah.
Kalau perang jihad dengan pedang, kalau dakwah jihad bil lisan. Sebagaimana orang sebelum perang membuat taktik, mengetahui kekurangan musuh, ya kelemahan musuh dan lain-lain, begitu juga dakwah. Nah, artinya ini ahlul kitab, dia punya kitab, dia memahami dalil, maka antum persiapkan untuk bisa berdiskusi dengan mereka. Ya, maka dalil ini dipelajari oleh para ulama, kemudian menjadi hikmah mereka di dalam berdakwah. Wa illa, kalau manusia di dalam berdakwah, dia tidak memiliki taujihat, saran-saran, nasihat-nasihat, ya dia dakwah semaunya, arogansi, dia sampaikan semua yang diinginkan di dalam hatinya, dikhawatirkan yufsid aktsar mimma yuslih, merusak lebih banyak daripada membenahi. Jadi pahami ya. Kemudian juga ada satu hal yang berkaitan dengan ulama yang perlu kita pahami, yaitu disebutkan di salah satu kitab, di antaranya menghormati ulama tapi jangan sampai mengkultuskan mereka. Ini juga penting. Ya, disebutkan dalam kitab ya, adab talabul ilm wa subulu bina'ihi wa rusukhi, al-ihtiram wal taqdir wal adab. Kita menghormati, mengangkat derajat ulama, tapi jangan sampai kepada kultus ya ulama, mengkultuskan mereka. Jadi kalimat ini penting digarisbawahi. Kenapa? Sebagian orang berlebihan. Ya, sebagian orang berlebihan sampai mengkultuskan seorang ulama. Seolah-olah yang keluar dari mulut ulama tersebut wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka apabila dibawakan hadis yang menyelisih perkataan ustadznya, tetap dia megang perkataan ustadz dan menolak hadis. Nah, ini juga satu kesalahan. Ya, maka jangan sampai mengkultuskan, karena mengkultuskan ulama itu termasuk ciri-ciri ahlul bidah. Ahlul bidah dia mengangkat orang yang dia hormati ulama sampai mengkultuskannya. Sebagian orang sufi menjadikan ulamanya seperti nabi. Bahkan kalau dia sudah tuafa, datang ke kuburannya berdoa kepada ulama tersebut, dan mereka mengatakan kalau wali-wali derajatnya lebih tinggi dibandingkan nabi. Mengkultuskan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Dia tidak mengkultuskan. Ya la tasil ila marhalatil qaddasah. Namun dia ihtiram dan takdir. Ya, menghormati ulama, namun tetap meyakini tidak ada yang maksum kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap ya, dia mengatakan kalau ada pendapatnya yang salah, atau mungkin pendapat ustadznya tidak sesuai pendapat dia dalam marhalatu ijtihadiyah, bab-bab ijtihad, maka itu boleh. Dan si ustadz juga tidak boleh mewajibkan muridnya untuk mengikuti dirinya dalam bab-bab ijtihadiyah. Ya. Nah, maka ini juga poin-poin penting seputar ulama. Walaupun kita ada ikatan yang kuat mengambil ilmu dari mereka, meminta nasihat dan taujih, namun bukan berarti kita mengkultuskan mereka, membesarkan mereka dan yang lainnya. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, ini juga poin penting. Jangan dibiasakan meminta foto syekh atau ustadz. Ini juga subhanallah poin penting nih pelajaran. Tahu nggak kenapa? Sekarang zaman subhanallah, kalau ada ustadz minta apa? Minta selfie ya, selfie sama ustadz, selfie sama ustadz dan lain-lain. Karena ahlul bidah mereka mengkultuskan ulama-ulamanya disebabkan banyak memajang foto-foto mereka di rumahnya. Antum kalau lihat rumah-rumah orang yang cinta kepada treat ya, di apa? Di sensor. Antum pernah masuk belum ke majelis taklim?
yang cinta sama mereka, itu semuanya isinya foto. Pernah lihat gak? Antum kalau masuk ke majelis taklim atau ke rumah, isinya sampai kadang ada fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah ketemu kagak sama Syekh Abdul Qadir Jailani, fotonya dipajang. Sampai pernah ada fotonya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Nah ini awal mula mengkultuskan seseorang. Ya. Jadi dipajang sama mereka. Mereka sering ngelihat, oh ini foto si fulan. Kalau mereka lagi kajian di majelis ta'limnya, mereka menghadirkan foto-foto itu ta'ziman lahum, mengagungkan mereka. Dan fitnah ini fitnahnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh pertama kali terfitnah dan digoda oleh syaitan itu bukan menyembah patung, tapi membuat patung orang-orang soleh. Dibuat patung orang-orang soleh ta'ziman lahum, untuk mengagungkan mereka. Ya, jadi kalau mereka lagi futur, lagi lemah, ngelihat patung tersebut langsung semangat, langsung mengagungkan, memotivasi. Subhanallah, selesai dari generasi pertama, generasi yang selanjutnya syaitan datang menggoda, jangan hanya diagungkan, disembah patung tersebut. Nah itu sunnah siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Nah di zaman sekarang mungkin patung gak laku. Yang laku apa? Yang laku foto. Maka dipasang foto-foto tersebut, kemudian dijadikan ta'zim, pengagungan. Dan subhanallah, hal ini masuk kepada dakwah salafiyah. Masuk kepada dakwah salafiyah. Akhirnya orang-orang yang mengaji, setiap kajian berusaha untuk mengambil foto ustadznya, atau kalau ada kesempatan ketika ketemu ustadz minta apa? Minta selfie misalnya, foto bareng. Ta'ziman, untuk mengagungkan. Makanya ini juga pelajaran buat kita. Ya semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan menjadikan kita hudatan muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.